Ya, puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan membacakan manqabah ke-51 Rabiul Akhir, wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Razak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Beberapa wasiatnya diantaranya, wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai ananda, ayah berwasiat, bertakwalah kepada Allah, pegang syarak dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pelihara pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa tarekatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan pada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan. Serta musibah yang dihadapimu, hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain. Beri nasihat yang baik bagi orang yang besar tingkat kedudukannya. Demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu, jangan dibiasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbolehan menyampaikan kebutuhan kekurangan kepada orang lain, dan hakikat kekayaan berupa ketidakbutuhan akan ciptaan. Semisal diri, tasawuf dicapai lewat kelaparan dan tantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara, apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri, jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut, karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal, yakni yang pertama kedermawanan, kedua ridho pasrah, merasa senang menghadapi kegetiran qada dan qadar, yang ketiga sabar, keempat isyarat memberi petunjuk,
Yang kelima, mengembara. Yang keenam, berbusana wol. Yang ketujuh, pelintas riba belantara. Yang kedelapan, fakir atau bersahaja sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh kedermawanan Nabi Ibrahim. Yang kedua, keridhaan, kepasrahan Nabi Ishak. Yang ketiga, kesabaran Nabi Ayub. Yang keempat, isyaratnya Nabi Zakaria. Yang kelima, berlalang buana seperti Nabi Yusuf. Yang keenam, berbusana wol seperti Nabi Yahya. Yang ketujuh, rimbawannya Nabi Isa. Dan kedelapan, kefakiran, kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu. Namun sebaliknya, perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang-orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku perbuatan dan kegiatan. Seharusnya bermuadzamah, berzikrullah, artinya tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Percayalah pada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal, yakni pertama, bersikap tawadu, merendahkan diri. Kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia. Dan ketiga, kebeningan hati dan mengekang hawa nafsu agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti luhur, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain selain hanya kepada Allah. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati wali selain daripada Allah. Segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut. Berlagak gagah terhadap sesama adalah lemah. Dan berlaku sombong pada orang yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah bahwa hawa nafsu, tasawuf dan fakir merupakan dui tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu, jangan dicampur dengan bercanda. Sekian wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu dan pada murid-muridku atau siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan diiring keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.